Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar matematika tentang mengubah pecahan desimal. Pertama, kita menuju ke materi terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Bagaimana caranya? Nah, kita lihat 0,5. 0 yang berwarna merah merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang ada di paling depan sebelum tanda koma. Lalu 5 yang berwarna biru merupakan penyebut. Nah, 5 ini ada di belakang koma. Jadi penyebut itu letaknya pasti di belakang koma. Ingat-ingat ya. Aturan bilangan desimal. 1. Jika di belakang koma ada satu angka, maka penyebut sama dengan 10 atau per 10. Contoh 0,7. Nah, di belakang koma itu hanya ada angka 7. Berarti memiliki penyebut 10. Selanjutnya, jika di belakang koma ada dua angka, maka penyebut sama dengan 100 atau per 100. Contoh 0,32. Di belakang koma ada angka 3 dan 2, sehingga penyebutnya adalah 100. Jika di belakang koma ada 3 angka, maka penyebut sama dengan 1000 atau per 1000. Contoh 0,456. Nah, di belakang koma ini ada angka 4, 5, dan 6, sehingga penyebutnya adalah 1000. Cara mengubah pecahan desimal ke biasa. Yang pertama, tuliskan angka sama persis. Tapi jika ada angka 0 di depan sendiri, maka angka 0 tidak perlu ditulis. Ini pengecualian angka 0. Lalu yang kedua, tuliskan penyebutnya. Penyebut bisa 10, 100, atau 1000, tergantung banyaknya angka di belakang koma. Nah, kita lihat ke contohnya terlebih dahulu. Nah, tadi ada soal tentang ibu yang menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Nah, untuk mengubah 0,5 menjadi pecahan biasa, yang pertama tulis angka sama persis. Nah, di soal itu kan angkanya 0 dan 5. Tapi karena 0 di depan, jadi 0 tidak ditulis. Langsung ditulis angka 5 saja. Tuliskan penyebutnya. Nah, untuk mencari penyebut, lihat yang di belakang koma. Ternyata di belakang koma hanya ada satu angka, sehingga penyebutnya adalah 10. Nah, berarti pecahan biasanya adalah 5 per 10. 5 diperoleh dari soal dengan menuliskan sama persis kalau 10 ini adalah penyebut yang diperoleh dari melihat ada berapa angka yang di belakang koma. Kita lanjut ya anak-anak ya, ke contoh 0,32. Pertama, tulis angkanya sama persis, berarti 32 ditulis di bagian pembilang. Lalu untuk mencari penyebutnya, lihat di belakang koma itu ada berapa angka ya. Nah, ternyata di belakang koma itu ada dua angka, yaitu angka 3 dan 2, sehingga memiliki penyebut 100. Pecahan biasanya sama dengan 32 per 100. 0,456. Jika diubah menjadi pecahan biasa, pertama tuliskan dulu
456 di bagian pembilang, lalu kita cari penyebutnya. Nah, untuk mencari penyebut tadi, melihat ada berapa angka di belakang koma. Ternyata ada 3 angka, yaitu angka 4, 5, dan 6. Berarti penyebutnya adalah 1000, sehingga pecahan biasa dari 0,456 adalah 456 per 1000. Gampang ya. Kita ke contoh berikutnya ya anak-anak ya. 4,3. Nah, jadi kalau tidak ada angka 0 sebelum tanda koma, kita tuliskan dulu angkanya, yaitu 43 ditulis di bagian pembilang. Lalu, anak-anak bisa mencari penyebutnya dengan melihat ada berapa angka di belakang koma. Ternyata hanya ada 1 angka, yaitu 3. Sehingga pecahan biasanya adalah 43 per 10. Selanjutnya 2,18. Nah, tulis dulu angkanya, yaitu 218 pada bagian pembilang, lalu mencari penyebutnya dengan melihat ada berapa angka di belakang koma. Ternyata hanya ada 2 angka ya anak-anak ya. Nah, berarti penyebutnya adalah 100. Maka pecahan biasanya adalah 218 per 100. Selanjutnya 1,576. Nah, kita tuliskan dulu 1576 di bagian atas atau pada bagian pembilang. Lalu anak-anak mencari penyebutnya dengan melihat ada berapa angka ya di belakang koma. Ternyata hanya ada 3 angka, yaitu angka 5, 7, dan 6. Sehingga penyebutnya adalah 1000. Pintar ya. Kita lanjut. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Yang pertama, menggunakan cara mengubah penyebut. Jika penyebut dapat dijadikan bilangan 10, 100, atau 1000, maka ubah penyebut tersebut menjadi 10, 100, atau 1000 dengan dikalikan bilangan yang tepat. Jadi nanti penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama dengan bagian pembilang. Contoh 2/5. Nah, di sini 5 itu kan bisa kita ubah menjadi 10 dengan cara dikalikan bilangan 2 ya. Nah, berarti 5 dikali 2 itu kan hasilnya 10. Lalu kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikalikan 2 juga. Bilangannya harus sama, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah 4/10. Nah, 4/10 ini jika diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,4. Nah, kita coba cek dulu ya. Di belakang koma itu kan hanya ada 4 saja ya, tidak ada angka lain. Berarti di belakang koma itu kan hanya ada 1 angka. Tadi kalau di belakang koma hanya ada 1 angka, berarti penyebutnya adalah 10. Berarti jawaban 4/10 ini sudah benar dan sudah tepat, akan menghasilkan pecahan desimal 0,4. Gampang ya anak-anak ya. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke desimal. Contoh yang kedua, 4/25. 25 itu tidak bisa diubah menjadi 10. Kalau tidak bisa, kita ke angka selanjutnya, yaitu 100. Berarti 25 itu kalau mau jadi 100 dikalikan berapa ya? Nah, benar ya? Jadi dikalikan 4. 25 dikali 4 itu hasilnya kan 100. Kalau bagian penyebut dikali 4, maka pembilangnya juga harus ikut dikalikan 4. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Jadi
sama dengan 16 per 100. Pecahan desimalnya adalah 0,16. Coba kita cek dulu, ternyata di belakang koma hanya ada angka 1 dan 6, berarti hanya ada 2 angka di belakang koma. Nah, kalau ada 2 angka di belakang koma, tadi penyebutnya berapa ya? Ya, benar, penyebutnya adalah 100. Jadi, 0,16 ini sudah benar merupakan pecahan desimal dari 16 per 100. Cara yang kedua memakai cara pembagian. Ubahlah menjadi pecahan biasa. Di situ ada pecahan 2 per 5. Pertama, anak-anak membuat dulu yang mau dituliskan bilangannya. 2 ditulis di bagian dalam, lalu 5 ditulis di bagian luar. 2 dibagi 5, bisa apa tidak ya? Ternyata tidak bisa. 2 dibagi 5 itu tidak bisa sehingga belakang angka 2 diberi angka 0. Kalau di sini dikasih tanda angka 0, maka di bagian atas atau bagian hasil ini juga diberi angka 0 dan koma. Lalu kita hitung 20 dibagi 5 itu hasilnya adalah berapa ya? Yap, benar, hasilnya adalah 4. Nah, lalu 4 dikalikan 5, hasilnya itu adalah 20. Nah, 20 ditulis di bagian bawahnya. Lalu kita kurangkan 20 dikurangi 20, hasilnya 0. Jadi yang ditulis di bagian atas sendiri ini hasil dari pembagian 2 per 5. Berarti sudah ketemu kalau pecahan biasa 2 per 5 dijadikan pecahan desimal adalah 0,4. Kita lanjutkan ke bagian soal. Kerjakan soal berikut. 1. Ubahlah menjadi pecahan biasa. A. 3,5, B. 2,64, C. 0,127, D. 4,501. 2. Ubahlah menjadi pecahan desimal. A. 2 per 4 menggunakan cara mengubah penyebut. Lalu yang B. 4 per 5 menggunakan cara pembagian. Anak-anak bisa mengerjakan di buku tugasnya masing-masing lalu dikumpulkan kepada gurumu. Terima kasih untuk anak-anak semua sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.